bersahabat ini ternyata harus selektif. Selektif dalam arti bagaimana kita bisa membersamai orang yang betul-betul haliah atau perilakunya sekaligus perkataannya ini mampu membangkitkan semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-45 yang tentu sebagaimana kami sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa Al-Hikam ini ada kaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau di hikmah ke-45 ini nanti kita akan mendapatkan nasihat untuk bergaul dengan orang-orang yang mampu membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya dilarang atau tidak disarankan bergaul dengan orang-orang yang perilaku serta perkataannya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Saya bacakan dulu hikmah ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka alallahi maqaluhu. La tashab, janganlah kalian bersahabat. Ojo ngancani sapa sira. Man ing wong, man dengan seseorang atau kepada seseorang. La yanhaduka kang ora nangeaken, membangkitkan semangat, ya, yang tidak membangkitkan semangat atau kang orang nangeaken ka ing sira apa haluhu tingkai man, perilakunya seseorang tadi, wala yadulluka lan ora nuduhaken ka ing sira alallahi ing atase Gusti Allah apa maqaluhu, perkataan-perkataane man. Jadi janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang yang perilaku maupun perkataannya itu tidak membangkitkan semangatmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tentu, saudara sekalian yang saya hormati, masih sangat terkait dengan hikmah sebelumnya yang pernah kita ulas, bahwa Ibnu Athaillah membuat sebuah ilustrasi yang lebih ekstrim. Wali antashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun min antashaba aliman yardo an nafsihi. Sungguh bersahabat dengan orang bodoh tetapi tidak senantiasa menuruti hawa nafsu, ya, itu jauh lebih baik daripada bersahabat dengan orang pinter, orang alim tapi senantiasa tunduk kepada hawa nafsunya. Jadi lagi-lagi kalau kita menggunakan teori pembacaan teks begitu ya ala Julia Kristeva, itu ini yang disebut dengan intertekstualitas atau intertextuality, jadi membandingkan satu teks dengan teks yang lain. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, ketika tadi matannya berbicara atau matan dari Al-Hikam ini menyarankan kepada kita untuk tidak bersahabat dengan orang-orang yang perbuatan maupun perkataannya ini tidak membuat kita, ya, makin bangkit, makin bersemangat dan makin teringat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa penjelasan dari Asy-Syarqawi? Bi alla yakuna gambarian to ora ono apa haluhu tingkaiman wa himmatuhu lan himaiman ora ono iku muta'alliqatan terkait billahi kelawan Allah. Jadi yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ketika kita lihat bahwa perilaku sekaligus himmahnya itu tidak terkait dengan Allah, alias masih banyak berkaitan dengan hal-hal lain yang selain Allah. Gitu. Wa maqaluhu, dan juga perkataan-perkataannya iku laya dulu orang nuduhaken apa maqal alaihi ingatase Allah. Wa ing kana senajan ono
ya, senajan ono iku minal ubati saking wong kang ahli ibadah wa zuhati lan wong kang ahli zuhud. Meskipun gitu ya, orang yang seperti ini ya adalah para ahli ibadah dan ahli zuhud begitu ya. Tapi ternyata perilakunya itu tidak mampu membangkitkan semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan mungkin juga perkataan-perkataannya itu tidak menunjukkan agar kita ini kemudian senantiasa ingat kepada Allah. Nah, dalam konteks ini ya, apa yang harus dilakukan? Fasuhbatuhu mangko utawi oleh ngancani man. Ya. Adapun bersahabat ya dengan yang seperti ini ya, lil muridi bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah iku manhiyun anha dan cegah atau dilarang. Jadi ini menjadi pengingat kita kepada kita, saudara sekalian yang saya hormati, menjadi pengingat kepada kita sekalian betapa kita mesti harus ekstra hati-hati ya. Bagaimana kita bisa memilih sekaligus bisa memilah. Tentu kaidah umum ya itu sama-sama kita ketahui bahwa bersahabat itu boleh dengan siapapun gitu ya. Bahkan kita disarankan bersahabat dengan siapapun. Bahkan ada sebuah kata bijak bahwa bersahabat dengan 1000 orang begitu ya, itu masih lebih sedikit dibandingkan kita masih punya satu musuh meskipun hanya 1 orang kan begitu. Tetapi dalam konteks sebagai seorang murid ya, orang yang hendak menghendaki wusul kepada Allah, ini disarankan sekali agar mampu memilih dengan sangat baik bagaimana bersahabat dengan orang-orang yang memang tadi mampu membangkitkan semangat kita untuk senantiasa dekat kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Bi khilafi suhbati man yanhaduka haluhu. Bi khilafi suhbati man, berbeda dengan membersamai atau bersahabat dengan seseorang ya. Bi khilafi suhbati man kelawan nulayani olehe ngancani man ya, ngancani wong yanhaduka kang bangkitaken ka ing sira apa haluhu tinggahe man. Jadi ketika tadi kita tidak disarankan untuk bersahabat dengan orang yang perilaku serta perkataannya tidak membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu ya sebaliknya adalah kita sangat disarankan ya, bahkan dianjurkan dan mungkin bahkan diperintahkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang perbuatan maupun perkataannya ini membangkitkan semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Wa yadulluka lan nuduhaken ka ing sira Allah ing atase Gusti Allah apa maqaluhu perkataane man bi antakuna gambari yen to ana apa himmatuhu himaiman iku muta'alliqatan billah. Jadi himmahnya seseorang yang kita jadikan sebagai sahabat tadi ya, kita membersamai seseorang tadi itu adalah himmahnya senantiasa terkait dengan Allah. Saudara sekalian yang saya hormati, dalam syarah ini Asy-Syarqawi memberikan satu ilustrasi ya, ilustrasi untuk menunjukkan atau untuk menegaskan kepada kita bahwa bagaimana kita mampu mengidentifikasi ya orang yang perkataan serta perbuatannya, haliyah maupun maqalnya tadi itu membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi ilustrasi yang diberikan adalah beliau katakan dengan kalimat la yalja'u fi hawaijihi illa ilallahi ta'ala wa la yatawakkalu fi umurihi illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Ini la yalja'u yang tidak mengosongkan istilahnya begitu ya, fi hawaijihi atau mengembalikan ya di dalam piro-piro ada dalam semua kebutuhan kehidupannya ya, illa ilallahi ta'ala, kecuali hanya kepada Allah. Jadi semua kehidupannya ini ya itu betul-betul tidak ada selain Allah. Apapun yang dilakukan, apapun yang diharapkan, apapun yang kemudian diistiqomahkan begitu, itu sama sekali tidak ada hal lain selain Allah. Jadi betul-betul orang yang sudah selesai dengan dirinya lah dalam bahasa kita sekarang. Jadi saran untuk kita membersamai ya orang yang mampu membangkitkan kita mendekatkan diri kepada Allah baik dari perkataan maupun perbuatannya tadi itu adalah orang-orang yang dalam bahasa kita sekarang sudah selesai dengan dirinya.
yang dia lakukan semata-mata karena Allah, tidak ada pamrih apapun. Yang dia perbuat semata-mata juga karena Allah. Ibadah apapun yang dia lakukan juga semata-mata karena Allah, tidak lagi mengharapkan balasan, seperti halnya ulasan di hikmah ke-44 kemarin. Nah, oleh karena itu, wala yatawakkalu fi umurihi illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkalu ora tawakal ya. Fi umurihi ing dalem pira-pira perkara neman illa alaihi angin maring Gusti Allah subhanahu hale mau suci Allah wa ta'ala hale moho luhur Gusti Allah. Termasuk juga tidak ada ketawakalan lain, tidak ada kepasrahan lain ya, selain hanya pasrah kepada Allah gitu ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang seperti ini begitu ya, yang dijadikan sebagai figur ya, sosok ya, atau teladan yang pantas untuk kemudian kita bersamai atau kita bersahabat dekat dengan orang-orang seperti itu. Nah, yang menarik menurut saya, saudara sekalian yang saya hormati, bahwa alim itu penting dan bahkan harus begitu ya. Karena itu tahu ya, sebagai sebuah informasi. Minimal ketika orang tahu ya, orang itu akan sadar dengan pengetahuannya. Karena tahu dan sadar akan pengetahuannya, maka dia tidak akan berbuat semaunya begitu ya. Meminjam istilah dari Imam Al-Ghazali ya, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan juga sadar akan pengetahuannya, sehingga karena dia sadar akan pengetahuannya, dia mengetahui hukum-hukum Allah, dia mengetahui hukum-hukum agama dengan sangat baik, ya otomatis maka perilaku ya dari dirinya ini mencerminkan orang yang tahu akan aturan-aturan agama, sehingga kemudian tidak semaunya begitu ya. Nah, terhadap orang yang seperti ini kita mesti kemudian membersamai begitu ya. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah perilaku ya, perilakunya. Bahwa keilmuan, pengetahuan itu penting ya, bahkan harus begitu ya. Karena dengan pengetahuan kita akan tahu, tapi tidak berhenti hanya sekedar pada knowledge, pada pengetahuan. Orang yang tahu ya itu harus sadar dengan pengetahuannya. Jadi jangan sampai kemudian kita juga mudah percaya dengan orang karena perkataannya begitu ya. Karena ya kadang-kadang begitu ya, dan mungkin banyak juga terjadi orang berkataannya selalu baik tapi ternyata perilakunya tidak mencerminkan apa yang dia katakan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, ini menjadi bahan introspeksi tentunya ya. Bahan kita melakukan muhasabah terhadap diri kita. Bagaimana kita mencoba menjadi orang yang tahu gitu ya. Tentu dengan mencari pengetahuan, dengan mencari pengetahuan atau mencari ilmu tadi itu akan menjadi orang yang tahu. Lalu stepping berikutnya adalah setelah kita diberi pengetahuan, maka kita mesti harus menyadari akan pengetahuan itu untuk kemudian bertindak, berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Dalam syarah ya, saya singkat saja di bagian akhir dari syarah ini karena cukup panjang begitu ya. Fasuhbatu man hadhi haluhu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'murun bihalil muridi. Fasuhbatu man anapun utawi ngancanine wong hadhi ya iki man haluhu hadhi utawi ikilah suhbah haluhu iku tingkah iman begitu ya. Jadi bersahabat dengan seseorang yang perilakunya itu mencerminkan orang yang semestinya begitu, orang yang memiliki pengetahuan lalu tidak berhenti hanya sekedar pada pengetahuan tapi juga memiliki kearifan ya, dan juga menjalankan pengetahuan tersebut sesuai dengan atau menyelaraskan sesuai dengan perilakunya tadi itu. Wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu, wa in qallat senajan sithik apa ibadatu ibadah iman wa nawafiluhu lan ibadah sunah iman ya, iku makmurun dan perintahkan pihak suhbah lil muridi maring wong kang ngersakaken usul maring Gusti Allah. Jadi sampai Asy-Syarqawi memberikan sebuah ilustrasi agak ekstrim gitu ya. Meskipun orang itu kelihatannya ibadah sithik begitu ya. Ibadah sunatnya bahkan juga jarang kelihatan mata begitu ya. Kita jarang melihat orang itu kok nggak begitu melihat, kita tidak melihat orang itu rajin beribadah atau rajin melaksanakan ibadah sunnah, tapi haliyahnya tadi itu ya betul-betul mewakili atau mencerminkan orang yang benar begitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin ada satu gambaran atau satu kalimat atau satu kosakata bahkan ya, mohon maaf yang lebih tepat, pinter sekaligus benar. Itu yang saya kira yang perlu kita pegangi. Jadi bagaimana kita menindaklanjuti nasihat la tashab
man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Ini adalah carilah orang untuk kemudian kita bersamai ya, kita bersahabat dengannya. Ini orang-orang yang pintar sekaligus benar tadi itu. Jadi pintar ini bisa menjadi obor ya, agar yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan, benar sekaligus juga orang itu memiliki integritas ya di dalam bagaimana dia mengemban tanggung jawab pengetahuannya untuk kemudian tidak berperilaku yang tidak disarankan atau untuk berperilaku yang sesuai dengan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Jadi sekali lagi, saudara sekalian yang saya hormati, hikmah ke-45 ini memberikan aksentuasi atau memberikan penegasan bahwa bersahabat ini ternyata harus selektif. Selektif dalam arti bagaimana kita bisa membersamai orang yang betul-betul haliyah atau perilakunya sekaligus perkataannya ini mampu membangkitkan semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.